Sambut pembicara kita yang sudah hadir dan tentunya bersama moderator yang akan meng-guide talk show untuk hari ini. Kami undang juga Ibu Elizabeth Lili. Udah hadir? Ibu Elizabeth udah hadir? Oke, terima kasih. Karena sangat bagus sekali, itu ada demo Eco Engines and Making dari Sanggar Kreativitas Anak Indonesia. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, mungkin kalian sudah siap ya, kita semua sudah siap sini. Kami akan undang moderator kita untuk yoga. Dengan ini kami persilakan dari Sekolah Alam, Ibu Elizabeth Lili. Kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Masih ya, namaskar. Terima kasih Didi sudah mengingatkan. Namaskar. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Good morning and warm greetings to all of us. Yang mulia Bapak Konsulat Jenderal India di Medan, Mr. Ravi Shankar Goel, para narasumber inspiratif, Didi Ananda Subada, Dr. Desi Ho Chimi, serta seluruh peserta yang luar biasa. Selamat datang di acara Yoga and Talk Show dalam rangka memperingati International Women's Day dengan tema Healthy, Happy, Empowered Women. The Honorable Consul General of India in Medan, His Excellency Ravi Shankar Goel, our inspiring speakers, Didi Ananda Subada, Dr. Desi Ho Chimi, and all the amazing participants. Welcome to the Yoga and Talk Show in commemorations of International Women's Day with the theme Healthy, Happy, Empowered Women. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan perempuan yang sehat, bahagia, dan berdaya. Acara ini bukan hanya tentang berbagi wawasan, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa memperkuat diri secara fisik, mental, dan emosional. Kita telah memulai dengan sesi yoga yang menyegarkan bersama Ananda Marga, dan sekarang kita akan lanjutkan dengan talk show inspiratif. Dan nanti setelah talk show akan ada pelatihan keterampilan dari Sanggar Kreativitas Anak Indonesia. So today we gather to celebrate women who are healthy, happy, and empowered. This event is not only about sharing knowledge, but also about strengthening ourselves physically, mentally, and emotionally. We have started with a refreshing yoga session led by Ananda Marga. And now we will continue with an inspiring talk show. Later after the talk show, we will have a skill training session from Sanggar Kreativitas Anak Indonesia. Terima kasih kepada Ananda Marga Medan dan Konsulat Jenderal India di Medan, serta semua pihak yang telah mendukung acara ini. Nirwana, Kita Hebat, Sanggar Kreativitas Anak Indonesia, Kamalini, Kindle School, Lifewell Clinic, Green Kids, IWAPI DPD Sumut, Dinas Pendidikan Pemko Medan, dan Dispora Pemko Medan. A special thank you to Ananda Marga Medan and the Consulate General of India in Medan, as well as all the supporting partner, Nirwana, Kita Hebat, Sanggar Kreativitas Anak Indonesia, Kamalini, Kindle School, Lifewell Clinic, Green Kids, IWAPI DPD Sumut, Dinas Pendidikan Pemko Medan, dan Dispora Pemko Medan. Dalam talk show hari ini kita akan mendengarkan kisah-kisah inspiratif dan berbagai wawasan dari para pembicara hebat yang akan membahas bagaimana kita bisa menjadi perempuan yang lebih sehat, bahagia, dan berdaya dalam kehidupan sehari-hari.
In today's talk show, we will hear inspiring stories and insightful discussion from our distinguished speakers on how we can become healthier, happier, and more empowered women in our daily life. Kita belajar dari para pembicara hebat hari ini. Dengan penuh kehormatan saya mengundang His Excellency Ravi Shankar Goel, Didi Ananda Subada, dan Dr. Desi Ho Jimmy untuk berada di sini dan berbagi wawasan. Sambut dengan tepuk tangan Anda yang terbaik. Ladies and gentlemen, it is an honor to invite His Excellency Ravi Shankar Goel, Didi Ananda Subada, and Dr. Desi Ho Jimmy to join us on stage and share their wisdom. Let us welcome them with our best applause. Ya, talk show ini kita akan mulai dengan pertanyaan langsung. Saya berikan pertanyaannya dulu kepada para narasumber. Sambil teman-teman semua boleh mikir apa sih yang mau ditanya nih, ya. Saya berikan pertanyaan pertama. Wow, thank you untuk appreciation-nya. Dapat pertanyaan pertama pun. Oke, Didi, apa manfaat utama dari yoga dan meditasi bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional, terutama bagi perempuan? What are the main benefit of yoga and meditation for physical, mental, and emotional health, especially for women? Oke, thank you Ibu Lili. Terima kasih. Oke, sebelum Didi menjawab, Didi sebenarnya pingin tahu nih, kan kita sudah yoga barusan. So, gimana rasanya? How do you feel just now when you did yoga? Good? Ya, apanya yang bagus rasanya? Badannya? Relax. Oke, good. Ya. Kalau Didi bilang ya Ibu ya, buat teman-teman juga. So, I think exercise is a key to be healthy. Jadi olahraga adalah merupakan kunci untuk sehat. Dan terutama yoga. Jadi yoga bukan hanya sekedar olahraga, tetapi adalah merupakan suatu approach yang sangat holistik. So, yoga is not only just a physical exercise, tetapi juga adalah merupakan cara yang holistik untuk membangun diri. Nah, sekarang pertanyaannya ini bagaimana manfaatnya untuk wanita khususnya? I will speak in bahasa, you will just translate to me indirectly. Ya, oke. Ya. Jadi kalau kita berbicara nih Ibu ya manfaat untuk wanita, pertama kita juga belajar dulu tentang sifat-sifat wanita. Sifat wanita, ada yang mau bilang nggak ya, mau tahu nggak karakter wanita itu seperti apa sih? Penyayang, oke, good. Oke, ya, beautiful. Lagi? Khusus wanita, kalian bangga nggak menjadi wanita?
dengar di bagian belakang ada yang bilang tidak mau kalah. Oke. Tidak mau kalah. Alright, very nice. Oke. So, yang paling identik daripada wanita itu tau nggak? Wanita itu sentimental. Setuju? Ya, kita itu bekerja using our heart, using our feelings, using our emotion. Sometimes, kadang-kadang kita itu bekerja di luar batas kita. Setuju? Ya, baik itu kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai yang berkarya gitu, ya kan, dan lain sebagai apapun profesi kita. But one thing that we work with our feelings. Sometimes kita bekerja dengan di luar dari kemampuan kita, dan ini sangat-sangat involved with emotion. Terus tahapan-tahapan wanita ya yang kita lalui, bayangkan tuh ada di mana masa periode kita, betul, yang membuat emosi kita labil, naik turun. Tapi kita harus melaluinya, no choice, but it's a gift of God. Kemudian yang kedua, masa delivery. Ya, itu adalah momen di mana kita wanita is luar biasa. Ya kan? Itu adalah merupakan berkah dari Tuhan. We can give a birth. Dan yang ketiga adalah masa di mana kita mengalami tahapan menopause. Ya, di situ dari tahapan-tahapan itu kita akan ngerasa bagaimana sebenarnya challenge para wanita yang akan kita lalui sepanjang hari dalam menjalani kehidupan kita, apapun itu profesinya, which really involve our emotion and our strength. Tapi dunia tidak gelap. Ya, kita harus bisa memberikan cahaya buat keluarga dan sekitarnya. Jadi Didi mengajak bahwa kenapa yoga sangat penting. Di sini kan involve emosi. Jadi dengan meregulasi daripada kelenjar tubuh kita, meregulasinya sehingga bisa membantu untuk menyeimbangkan hormon-hormon kita. Dan ketika kita bisa menyeimbangkan hormon kita, maka kita akan mampu untuk menjaga keseimbangan diri kita. Dan itulah kunci bagaimana kita bisa hidup lebih sehat, kita bisa secara fisik lebih kuat untuk menjalankan tugas dan kewajiban kita. And the same time, pikiran kita akan tenang di dalam menjalani segala lika-liku keseharian yang kita lakukan. Dan of course banyak sekali manfaat-manfaat yoga itu selain meregulasi sistem kelenjar endokrin kita, kemudian juga akan membantu untuk, karena yoga itu bekerja di 6 aspek diri kita. Dia bekerja di kelenjar ya untuk menyeimbangkan hormon kita, dia bekerja di sistem saraf kita. Nah, kita tahu bahwa ada sistem saraf simpatetik, parasimpatetik ya, yang akan membuat kita itu bisa cekatan tapi tetap tenang. Bagaimana kita bisa energetik untuk melakukan tugas kita tapi tetap tenang. Kita harus menjaga sistem saraf tubuh kita ini, ya, baik saraf sentral maupun saraf tepi kita. At the same time juga untuk otot, terutama ibu, bahwa otot itu adalah merupakan tempat tersimpannya emosi, ya. Jadi apapun emosi yang bergejolak yang kita rasakan itu akan tersimpan di otot. Coba kalian pasti akan ngerasa sakit pinggang lah, bahu lah, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah melakukan yoga, kita lakukan peregangan, itu adalah satu cara melepaskan segala emosi yang tersimpan, yang akan mempengaruhi pikiran kita, yang akan mempengaruhi perasaan kita. So I think yoga is the solution to have a better body, healthy mind, and jiwa yang akan dikembangkan. So kayaknya seperti itu. Sebenarnya kalau mau ngomong banyak itu kita bisa kupas secara scientific, but that's what I want to say today. Thank you. Wah, terima kasih ya Didi ya. Berarti kalau ada yang sakit di otot berarti kita sedang menyimpan emosi di dalam. Ya. Ya, ini badan kita itu pintar untuk ngasih tahu kita, tergantung kita sadar atau enggak, Bu. Ya, lepaskan saja ya, harus
damai. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin saya akan sampaikan pada another question is for His Excellency Raffi Hidayat. Raffi, bagaimana peran dari Konsulat Jenderal India dalam mempererat hubungan antara India dan Indonesia, khususnya dalam bidang kesehatan, budaya, dan pemberdayaan perempuan? What role does the Consulate General of India play in strengthening relation between India and Indonesia, particularly in the field of health, culture, and women empowerment? Terima kasih for this question. I'm happy to share what Consulate General of India in Medan is doing in the sectors health, culture, and women empowerment. Ya, jadi izin Bapak Ibu saya bantu untuk translate. Pak Komjen sampaikan terima kasih atas pertanyaannya dan beliau dengan senang hati akan menyampaikan apa yang sudah Konsulat India di Medan lakukan dalam bidang kesehatan, kebudayaan, dan juga pemberdayaan wanita. In the health sector, I'm happy to inform that many of the Indian origin Indonesian doctors are practicing in Medan and North Sumatra. That is also a value addition from India. Jadi Pak Komjen sampaikan banyak keturunan India di Medan yang merupakan seorang dokter dan itu juga merupakan salah satu value added atau nilai tambah dari India. I would also like to recall the President Prabowo's visit to India as chief guest on our 76th Republic Day, during which a memorandum of understanding has been signed for cooperation and collaboration in the health sector, and India is ready to assist Indonesia for whatever they need in the health sector. Ya, jadi Pak Komjen ingatkan kembali terkait kunjungan Presiden Prabowo ke India ketika itu beliau menjadi tamu kehormatan untuk hadir ke acara Republic Day India. Dan saat kunjungan tersebut, Pak Komjen sampaikan juga bahwa Presiden Prabowo melakukan beberapa MOU khususnya di bidang kesehatan dan India siap untuk membantu Indonesia khususnya di bidang kesehatan. We understand that large number of Indonesian citizens have to travel outside for their treatment, and collaboration with India can upgrade the skills of the Indonesian doctors in North Sumatra and in Indonesia. That will help the patients to get their treatment within Indonesia. Ya, jadi Pak Komjen sadar bahwa memang banyak masyarakat Indonesia yang mungkin perlu untuk travel ke luar negeri dalam melakukan pengobatan, dan beliau sampaikan bahwa India siap untuk membantu meningkatkan skill-skill dari para dokter yang ada di Sumatera Utara ataupun di Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu tidak perlu lagi jauh-jauh ke luar negeri untuk pengobatan. We also understand that the cost of medicine in Indonesia is much higher than in India. The cooperation and collaboration can bring the manufacturing units of pharmaceuticals to North Sumatra or any part of Indonesia, where Indonesia can manufacture medicines, high quality medicines at a very economical cost. Ya, dan beliau juga menyadari bahwa untuk harga obat-obatan di Indonesia sendiri itu cukup mahal ya, dan dengan kerjasama antara India dan Indonesia, India juga siap untuk mendatangkan perusahaan-perusahaan obat-obatan dari India untuk buka di Indonesia. Jadi Indonesia bisa memproduksi obat-obatan dengan harga yang ekonomis tapi dengan kualitas yang tentunya bagus. I would also like to share with all of you that the quality of Indian medicine is world class,
India exports generic medicine to all across the world, and you may be surprised that our biggest customer is none other than USA. USA Jadi Pak Konjen sampaikan bahwa memang obat-obatan dari India itu kualitasnya sangat bagus sekali dan kelas dunia. Jadi memang India itu ekspor obat-obatan generik ke seluruh dunia dan salah satu customer utamanya itu adalah Amerika. USA alone imports Indian medicine for more than 8 billion US dollar. Ya, untuk Amerika sendiri itu mereka impor dari India lebih dari 8 miliar US dollar. There is not a single European country that does not import medicine from India. Dan tidak ada negara Eropa yang tidak impor obat-obatan dari India. In the immediate requirements, India stands ready to provide medicine manufactured in India also. Iya, jadi memang untuk secara material bahan-bahannya India itu sangat-sangat siap untuk memproduksi obat-obatan tersebut. As the new governor and new mayor has just taken over, we have sought an audience with them. As and when I get a meeting, I will reiterate that India is ready to support their initiatives in North Sumatra, in Medan. Jadi memang Pak Konjen menyadari bahwa kita sudah memiliki gubernur dan wali kota baru untuk Sumatera Utara dan Medan, dan saat ini kita juga sedang memohon untuk audiensi, dan nanti ketika sudah dapat jadwal audiensi, Pak Konjen akan mengingatkan kembali tentang kerjasama yang siap dilakukan India di bidang kesehatan. And I'm happy to note that both governor and mayor have prioritized the health of the citizens here, and they want to implement universal health care for all. Ya, dan memang Pak Konjen sampaikan keduanya, gubernur dan wali kota itu sangat-sangat peduli dengan kesehatan masyarakat dan ingin menyediakan pelayanan masyarakat untuk semua. Coming to culture, we have recently renewed the MOU on culture between India and Indonesia during President Prabowo's visit. Untuk di bidang kesehatan, Presiden Prabowo saat kunjungan ke India juga sudah memperbarui MOU di bidang kebudayaan. This event today is part of the culture. We are promoting the cooperation between India and Indonesia in the cultural field. Nah, dan acara pada hari ini itu juga salah satu bentuk kerjasama di bidang kebudayaan, di mana kita juga mempromosikan kerjasama antara India dan Indonesia di bidang kebudayaan itu sendiri. We are also running an Indian Film Festival. We showed 3 days in Grand City Hall, and currently this Indian Film Festival is also being held in Polytechnic Arivista Medan. Iya, jadi beliau sampaikan bahwa kita juga baru-baru ini telah menyelenggarakan acara Indian Film Festival di Hotel Grand City Hall, dan kemarin, Jumat kemarin kita juga menyelenggarakan acara tersebut di Politeknik Pariwisata Medan. All of you are invited to come and watch this very inspiring movie based on women, and it is free of cost. All of you are welcome. We can arrange for your viewing this beautiful movie, inspiring movie, how a woman empowers herself. Jadi memang kegiatan tersebut gratis. Lalu Pak Konjen sampaikan juga Bapak Ibu semua yang ada di sini diundang untuk menonton juga yang topiknya juga tentang pemberdayaan wanita, di mana dia memberdayakan dirinya sendiri. Jadi jika memang Bapak Ibu ada waktu, nanti kita bisa arrange juga waktunya untuk nonton bareng. The third one was the women empowerment. We believe when women are healthy and happy, that is the road towards empowerment.
Iya, dan yang ketiga terkait pemberdayaan wanita. Jadi memang kami percaya bahwa ketika wanita itu sehat dan bahagia, itu akan menuju ke pemberdayaan. This event is a small contribution from consulate in that process. Ya, dan acara ini merupakan salah satu bentuk kontribusi juga dari Konsulat India terhadap bidang tersebut. We are open to any collaboration with all of you which can help empower women. Iya, dan kami tentunya sangat terbuka sekali untuk kolaborasi lainnya dengan Bapak Ibu semuanya untuk memberdayakan wanita. And here I would like to personally thank the chairperson of IWAPI Sumut. She leads the women's organization for their empowerment in SME and MSME. We look forward for any opportunity where we can be of any assistance. Iya, Pak Konjen sampaikan juga terima kasih kepada Ibu Ketua Umum IWAPI untuk DPD Sumatera Utara, karena IWAPI sendiri merupakan salah satu organisasi yang memberdayakan wanita di bidang UMKM, dan Pak Konjen berharap akan ada kembali kolaborasi dengan IWAPI. We have representatives of Walikota and Pulda office also. We are ready to collaborate with their offices also for any event or any skill development which where we can participate. Ya, tadi kita juga sudah kedatangan perwakilan dari kantor wali kota dan ada dari Polda Sumut juga, dan kami sangat siap sekali untuk kolaborasi berikutnya. We have also collaborated with the North Sumatra government where we trained 55 government officials in India under Government of India scholarship, and I'm happy to share with you that large number of them were women. Iya, jadi Pak Konjen sampaikan juga bahwa kami ada bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, di mana kami memberangkatkan 55 PNS-nya atau ASN-nya, di mana beliau juga sangat bangga sekali menyampaikan bahwa sebagian besar pesertanya itu adalah perempuan, dan untuk program beasiswa tersebut dibiayai oleh pemerintah India. We also did a special financial literacy program for IWAPI in Medan, where we brought 2 Indian banks to share how women should be aware of their financial needs and how to open their accounts and how to manage their accounts. Iya, kami juga sempat berkolaborasi dengan IWAPI DPC Medan, di mana kami memberikan seperti penyuluhan literasi keuangan. Kami membawa 2 bank dari India, itu ada State Bank of India Indonesia dan Bank of India, di mana mereka bisa dengan mudah juga membuka akun-akun mereka di bank tersebut. Lastly but not the least, we thank Didi here that she has organized this beautiful program for all the women, and some of us as men also benefited. Yes, indeed. This is for women, but indeed for all. We remain open if she wants to organize similar or any other event with us. Iya, dan yang terakhir Pak Konjen sampaikan bahwa terima kasih juga untuk Didi yang telah menyelenggarakan acara pada hari ini memperingati Hari Wanita, dan tadi yoganya juga untuk wanita tapi bermanfaat juga untuk bapak-bapak ya Didi, dan semoga terus ada kerjasama. Terima kasih. Terima Yeah, kasih. it's our pleasure actually that we able to work together. Thank you. Sungguh luar biasa ya, banyak sekali ternyata program-program dari Konsulat Jenderal of India untuk Indonesia, terutama di Medan. Teman-teman semua ingin nonton bareng? Pengen ya? Nanti ditunggu kabarnya. Oke, pertanyaan berikutnya kami ajukan ke Dr. Desi. Banyak perempuan yang mengalami stres dan kecemasan dalam keseharian mereka. Kira-kira apa kiat-kiat praktis ya dok untuk mengelola stres agar tidak berdampak buruk pada kesehatan?
Many women experience stress and anxiety in their daily life. So what are some practical tips for managing stress to prevent its negative impact on health? Ya, terima kasih Miss Lily pertanyaannya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan dulu nih Happy Women International Day, Happy International Women's Day untuk kita semuanya. Beri aplaus untuk kita perempuan-perempuan hebat ya. Oke, stres dan kecemasan. Saya rasa stres itu dekat ya dengan kita sehari-hari. Setiap harinya kita pasti mengalami yang namanya stres ya. Dari hal-hal kecil aja, kita mengemudi, kita mengalami traffic, ada pengemudi yang nggak sesuai jalur, kita udah stres ya. Kalau kita misalnya anak kita nggak mengikuti arahan kita stres. Jadi stres itu sangat dekat sekali dengan kita. Nah, tapi bagaimana sih stres itu bisa kita atasi supaya kita bisa menjadi atau mempunyai hubungan dan hidup yang berkualitas. Nah, kalau menurut saya, pertama-tama kita harus kenali dulu kenapa sih kita stres. Asal stresnya itu apa? Apakah karena kerjaan kita? Apa karena masalah apa? Masalah keluarga, masalah finansial atau apapun. Jadi kita perlu kenali kenapa kita stres. Apa sih yang buat kita stres? Nah, dengan kita mengenali apa yang membuat kita stres, kita bisa menindaklanjutinya atau mencari solusi atau mengatasinya. Ya, itu pertama. Kedua, kita tetap harus ada seimbang dalam hidup ini antara physical dengan mental. Itu penting sekali ya. Jadi mungkin dengan menjaga gizi yang seimbang nih, itu kembali. Karena kalau kita makan yang tidak teratur atau yang tidak seimbang, itu sangat mempengaruhi dengan kesehatan kita. Nah, kesehatan fisik dengan kesehatan mental itu sangat berhubungan sekali. Itu saling berkaitan, ya, sangat erat hubungannya. Jadi dengan menjaga kesehatan fisik yang baik, kesehatan mental kita juga bisa kita jaga. Jadi dengan diet yang seimbang, olahraga, tadi dikatakan ya, yoga itu bagus sekali ya, relaksasi, meditasi ya. Dan olahraga ini juga penting ya, karena olahraga itu melepaskan hormon endorfin. Itu akan meredam hormon stres kita. Nah, jadi dengan olahraga kita akan rileks. Ya, dengan olahraga selain dapat rileks, kita juga sebenarnya membangun our strength, kekuatan kita, ya, keseimbangan kita. Jadi dengan adanya keseimbangan, dengan maksudnya strength kita dengan keseimbangan kita itu bagus, kita juga bisa menghindari yang namanya cedera otot ataupun sering jatuh, patah tulang nantinya. Jadi olahraga itu penting. Nah, yang ketiga, tidur yang berkualitas. Tidur juga sangat penting sekali kita untuk bisa dapat tidur yang cukup dan berkualitas. Karena dari tidurlah tubuh itu bekerja. Jadi detoksifikasi alami, ya, natural detoxification itu dilakukan oleh tubuh kita. Jadi kalau kita tidur itu otak kita itu membersihkan racun dari cairan di otak, ya, juga berkaitan dengan yang namanya ada zat beta amyloid. Nah, zat ini berkenaan dengan namanya Alzheimer. Jadi kalau kita kurang tidur, otak kita itu nggak bisa bekerja optimal, ya, dan kalau penumpukan racun di dalam cairan otak kita itu juga bisa menyebabkan neurodegenerative disease nantinya. Misalnya Parkinson, kalau pernah dengar multiple sclerosis ya, melemah ya, tidak mampu untuk berjalan gitu ya, ototnya melemah. Nah, itu berhubungan. Lalu tidur yang cukup juga membuat kita segar. Nah, dengan badan yang segar, pikiran kita juga bisa segar ya, bisa bekerja atau bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, yang berikutnya yang penting juga mengatasi stres, kita harus ada set boundaries. Set boundaries, mengetahui limitation kita.
Jadi terutama nih ya kita perempuan Asia tuh seringnya sungkan, ya. Susah menolak, takut nanti, aduh dianya gimana ya kalau saya tolak, dianya marah nggak ya, ntar perasaannya dia gimana ya. Nah jadi kita cenderung untuk seperti kata Didi ya, perempuan itu sentimental. Jadi kita cenderung melakukan semua dari hati. Jadi kita berusaha untuk nyenengin semua orang. Padahal sedang kita udah overwhelmed, udah burn out ini loh, udah over limit. Nah kita harus bisa belajar untuk set boundaries untuk diri kita sendiri, belajar mengetahui limitation kita sendiri, belajar untuk say no, ya. Jadi ibaratnya belajar untuk menghargai diri kita sendiri. Kita aja menghargai banget ya orang-orang di sekitar kita. Kita sungkan dengan teman kita, dengan keluarga kita. Gimana dong dengan diri kita yang setiap hari menemani kita saat susah, saat senang, kita capek. Diri kita nih yang nemenin, nggak ada siapa-siapa. Kita harus sungkan dong dengan diri kita. Kita harus ngerti bahasa tubuh kita. Oh, saya udah capek, saya perlu time untuk sendiri, untuk me time saya. Nah, itu cara kita menghargai diri kita. Jadi, saya rasa itu beberapa tips ya untuk kita bisa mengatasi stres sehingga kita itu bisa menjadi tetap wanita yang produktif dan hebat. Terima kasih. Memang penting ya, kita penting banget ya, me time itu penting banget ya. Penting banget. Saya sering juga cari me time. Boleh nanti sekali-sekali kita me time, yoga bareng juga boleh ya Di. Welcome. Saya ajukan pertanyaan lagi ke Didi atau dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya? Selamat pagi, saya dengan Afnida. Boleh tanya sama dokter? Ini kan bulan Ramadan ya dok ya. Keterbatasan tenaga kita juga semakin tipis nih gitu. Nah, sebaiknya tuh kita kalau mau olahraga itu waktunya kapan yang tepat dok? Pagi atau sore kah gitu? Karena kalau pagi, ini olahraga sebentar saya udah ngos-ngosan dok, tenaganya udah habis ya kan. Tapi kalau sore gitu kan tenaga kita memang sudah berkurang, tapi kan udah dekat buka gitu ya dok ya. Nah kalau menurut medisnya itu yang bagus itu waktu olahraga itu pagi atau sore dok? Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Dan yang kedua untuk Pak Konjen, apakah ada rencana untuk memberikan pelatihan yoga secara gratis untuk warga Medan gitu, karena kan kita ketahui yoga ini bagus, tapi kan untuk memanggil trainernya kan cukup mahal gitu kan. Nah, bagi warga Medan yang ingin mendapatkan yoga gimana? Adakah difasilitasi atau seperti apa? Pertanyaannya sangat menarik. Bu Dokter silakan. Terima kasih dengan Ibu apa tadi? Maaf. Ibu Nona. Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Ya. Bagaimana olahraga di waktu bulan puasa, bulan Ramadan ya. Nah, walaupun kita berpuasa, artinya kan batas makan dan minum kita itu punya waktu terbatas, tapi itu juga bukan alasan kita tidak berolahraga ya. Justru olahraga itu bagus sekali untuk membantu kita tetap berstamina selama bulan Ramadan ini. Nah, mungkin olahraganya nggak perlu yang seperti aerobik hebat gitu ya Bu ya, Zumba atau apa, itu kan sangat menguras tenaga. Kita bisa melakukan olahraga yang tipenya lebih kepada low impact atau misalnya lebih ke relaksasi. Mungkin kita bisa yoga tadi, yoga ini juga selain bagus untuk membangun otot, itu juga membuat kita relax. Jadi ada relaksasinya. Itu juga bisa membantu kita lebih tenang ya. Lebih, maksudnya gini, kalau misalnya nih kita kan juga menahan amarah ya Bu ya, selain menahan lapar dan haus. Nah, yoga ini bisa membantu kita lebih tenang, lebih rileks ya. Jadi sehingga emosi lebih terkontrol. Nah, kapan waktu yang tepat itu tergantung dari kitanya. Kapan kita merasa kita itu enggak
maksudnya nggak kecapean banget gitu loh. Tapi kalau saya pikir mungkin selalu di pagi hari, karena pagi hari itu kan kita bangun, tidur udah cukup, kita lebih segar. Nah kita olahraga itu kita tambah segar sebenarnya, ya kan, hormon endorfin dilepas, kita tambah segar, kita tambah rileks. Jadi kalau menjalani hari itu mungkin lebih tenang. Tapi kalau misalnya ibu rasa ibu lebih oke-nya di sore hari, monggo. Jadi sebenarnya nggak ada waktu yang spesifik kapan kita dianjurkan untuk berolahraga selama bulan Ramadan. Kita kenali aja tubuh kita sendiri. Ya, jadi sebenarnya yoga juga jadi pilihan ya dok ya. Cuma memang kebetulan saja hari ini kita yoganya outdoor, jadi dan juga lumayan panas, jadi pada keringatan. Tapi kalau misalnya di Ananda Marga, di tempatnya Didi, nah itu kita yoganya indoor kok, ber-AC lagi. Jadi alamatnya. Oke, sebenarnya kita tidak promosi, tetapi kalau pingin berkunjung, you are most welcome ya. Itu kita ada di CBD Polonia, Blok E. Jadi kalau ada yang pingin tahu di counter registrasi itu kita ada brosur kita, ada kontak kita, dan kita welcome to anybody. Kalau izin ini saya tambahkan sedikit, saya setuju dengan Ibu Dokter, awali hari dengan olahraga. Ingat, yoga itu bukan untuk mengeluarkan energi, but untuk mengembalikan energi. Jadi pagi sore is very good. Dan kita juga di Ananda Marga punya misi, guru kita mengatakan bahwa yoga itu for everybody. Jadi kalaupun ada yang instansi atau apa yang memang berniat yoga, silakan. Dan jujur guru-guru kita adalah based on volunteer. So we really want to serve the community as best as we can. Thank you. Dan yoga juga bukan cuma relaksasi ya Di, tapi yoga juga meningkatkan konsentrasi. Jadi kalau di sekolah Alam Medan, Didi tadi promosi yoga center, saya promosi sekolah sedikit. Nah, di sekolah kita semua anak juga diwajibkan untuk yoga. Jadi yoga itu juga meningkatkan konsentrasi. Ya, jadi bagus banget. Ya teman-teman, siapa yang ingin yoga langsung aja. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bentar, masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab oleh Bu Nona, maksudnya Iya. pertanyaan kedua dari Bu Nona. Iya. I will translate, sir. So Miss Nona is asking, is there any plan to collaborate with Medan City Government, for example, to provide a yoga free training for the society, because many Medan people interest in yoga. The free one. Specifically for gratis one, sir. Thank you very much, but actually you are asking the wrong person whether the Medan government can provide you free yoga classes or not. Iya, jadi Pak Maikan, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin salah orang, jika memang ingin dari Pemko Medan, bisa coba ditanyakan ke Pemko Medan. But they're asking is collaboration from Consulate General of India. Sir. However, when I meet Balikota, I will mention to him that some of the women wanted that he should start free yoga center. I do not know what will be his decision, but rest assured that your question will be conveyed to him. Iya, jadi Pak Konjen sampaikan nanti saat beliau bertemu dengan Pak Wali Kota, mungkin bisa disampaikan bahwa ternyata banyak masyarakat Medan yang ingin kelas yoga gratis gitu. But I would like to say that we are open to collaborate with any one of you or all of you. If you want to organize yoga classes in the open, we are willing. To have seen this space. It can easily take 50 or 100 people. We remain open to any such suggestion.
And it is not only that only in the morning, we can have it in the evening also, as teachers said that yoga is good in pagi and sore. So we remain open to individuals, to organizations, to collaborate with us. I'm also in discussion with the Polytechnic Parivisata. They have a very good hall which can take easily, I think, 300, 400 people at a time. They have shown some interest to hold the yoga classes on voluntary basis. So if any of the yoga center, they can provide the teacher to conduct any free class, we remain open to collaborate. And actually, coming back to the chairwoman of IWAPI, she has a lot of women entrepreneurs. If she has some venue where she wants to host any yoga event, we stand ready. Ya, jadi memang Pak Konjen tambahkan juga bahwa Konsulat Hindia di Medan itu sangat siap sekali untuk kolaborasi apapun, khususnya di bidang kesehatan dan yoga, baik dari yoga studio seperti acara hari ini juga kita bekerja sama untuk menyelenggarakan kelas yoga gratis ini. Dan Pak Konjen sampaikan juga beliau sempat berbicara juga dengan Politeknik Pariwisata Medan, di mana mereka itu punya hall yang cukup bagus, muat untuk kurang lebih 300 orang, dan tertarik juga untuk membuat acara yoga gratis tentunya untuk masyarakat. Dan Pak Konjen sampaikan juga kembali ke Ketum IWAPI yang dimana anggotanya banyak pengusaha-pengusaha wanita, jadi kami juga siap sekali jika memang mau berkolaborasi. And I see representatives of some gurdwaras here, and if gurdwaras want to organize any yoga event in their places, they have some good halls. We are ready. Some of the schools, if they want to organize for their children, we are ready for them also. Iya, Pak Konjen di sini juga melihat beberapa perwakilan dari Gurdwara. Jadi beliau juga welcome sekali jika memang mau berkolaborasi dengan Gurdwara untuk menyelenggarakan acara yoga. Oke. Nah, karena waktunya, terima kasih Bu, waktu yang diberikan kepada kami. Ini memang pertanyaan saya khusus kepada yang mulia Konjen India, Mr. Raffi. Saya menyambut baik atas tawaran kerjasama dari yang mulia Konjen kepada kami. Tadi saya mendengar bahwa ada program-program pelatihan yang sudah dibangun kerjasamanya dengan provinsi, dengan mengirim para pegawai provinsi diklat ataupun pelatihan ke India. Nah, saya sebenarnya dulu juga di pemerintahan ya, dulu saya kepala Badan Penanaman Modal BPMPTSP provinsi, dan pernah menjalin kerjasama seperti itu dengan China, dan memang yang dikirim itu pegawai. Tapi pada saat sekarang saya berada di IWAPI, saya ingin juga kembali melaksanakan kerjasama ini. Apakah ada peluang nanti bisa mengirim mungkin para pelaku usaha yang ada di IWAPI untuk melaksanakan pelatihan di India, dan mungkin bisa memberikan informasi kepada kami pelatihan-pelatihan apa saja yang telah dikerjasamakan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, yang kedua, permohonan kami tentunya tadi ada ditawarkan kalau mau menonton, ayo kami mau. Dan kami ingin nanti mungkin kami dengan para anggota IWAPI pengen ikut menonton tentang kebudayaan India. Mohon kalau bisa ada waktu dibuka untuk kami untuk bersama-sama rame-rame nanti menonton. Ini permohonannya barangkali. Mr. Raffi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, the Consul General will translate, sir. So, Madam Purnama have two questions. The first one is regarding consulate cooperation with North Sumatra government for ITEC trainings, because for the training, sir, because she aware that you mentioned earlier that we have a government official from North Sumatra and mostly women.
Madam Purnama also mentioned that previously she was the head department of assessment and one-stop service in North Sudan, and previously they also made such a collaboration like that with China. Now, since she's the chairman of North Sumatra, she won't collab is it also available for the member of UAP? Because if it is available, be very. Okay. Is it available for the member of UAP because she really want to give training for the member of UAP? And the second question is regarding the Indian Film Festival. You mentioned that you invite all of them to watch the movie. So she want to take that invitation and she ready to bring the member of UAP to watch the movie. Thank you, Ibu. Let me answer the second one first. We will create a Google form for you. You can register over there. Then we will collaborate with the Polytechnic Parivisata, and most likely it may be on Friday. So we can work out on that. And coming to the other collaboration, let's meet separately, discuss it, and because I know they have many questions, so we can collaborate on that also after discussion. Iya, jadi Pak Panjen sampaikan untuk pertanyaan kedua, boleh sekali Ibu nanti dari pihak konsulat akan sediakan mungkin Google Form-nya, Ibu bisa isi, nanti kita akan coba komunikasikan juga, kita akan coba kolaborasi dengan Politeknik Pariwisata Medan, dan kemungkinan besar itu nanti nonton barengnya itu akan di hari Jumat, Ibu. Dan untuk pertanyaan pertama, mungkin kolaborasi lanjutan, Pak Konjen sampaikan kita bisa diskusikan terpisah setelah ini karena takutnya terlalu panjang pembahasannya. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih. Karena waktunya sudah hampir habis, jadi saya memberikan mengajukan pertanyaan terakhir mungkin untuk Didi dan Bapak Enjen serta Bu Dokter ya. So, apa pesan utama yang bisa diberikan kepada kami semua di sini, kepada para perempuan agar kita bisa lebih mindful, bahagia, berdaya dalam kehidupan modern. So, what is the key message for women to become more mindful, happy, and empowered in modern life? Baik, sebenarnya banyak hal yang ingin di-sharing sebenarnya buat teman-teman di sini. Namun karena keterbatasan waktu, Didi akan mengajak kalian untuk kalau ingin bertanya atau ingin anything you all are welcome. Tapi untuk kesempatan ini, Didi ingin menyampaikan sesuatu. I know I have been visited India for some time, a few rounds. And frankly speaking, I love India. Yes, I know India is the land of yoga. Ya, kita tahu bahwa tempat asalnya yoga, filosofi yoga ada di India. Dan ketika Didi berkunjung ke India, one thing that I see the beauty of yoga, the essence of yoga in India itself. Kalau di daerah barat kita bisa melihat banyak sekali promosi-promosi yoga, bagaimana mereka mengembangkan yoga itu secara fisik dan mental. But I see in India is a very like an authentic yoga there. It's a very unique. Why? The essence of yoga is there in every days of their life. You can see bagaimana mereka bertatap muka, bergandengan tangan, ya, dan itu juga di Asia juga ada budaya-budaya ramah tamah. Tapi Didi ngelihat esensi yoga itu ada di setiap keluarga, ya,
semuanya itu dengan bergandengan tangan, cara mereka bertatap muka, menjalankan kehidupan mereka. Didi merasa suatu keseimbangan, ya, terlepas dari permasalahan ekonomi yang mereka hadapi di situ ataupun hal-hal yang lain yang mereka hadapi, tetapi yang jelas yang satu yang dilihat itu adalah adanya keselarasan. So what I wish here agar kita bisa bahagia, kita bisa sejahtera dan berdaya. Mari kita selaraskan ya diri kita, mari kita selaraskan jiwa kita antara tubuh fisik, mental, dan jiwa kita dengan latihan yoga khususnya, karena yoga adalah merupakan suatu pelatihan yang holistik yang akan menyelaraskan fisik kita, menyelaraskan mental kita, menyelaraskan jiwa kita sehingga kita bisa lebih seimbang dan menjadikan ia sebagai suatu lifestyle. Boleh dibilang sedikit, kalau misalnya nih suatu saat, bukan kita berharap ya, misalnya ada seseorang yang kena penyakit misalnya ginjal, oke? Terus mau nggak mau apa yang terjadi? Harus pergi ke rumah sakit, bahkan harus cuci darah, ada yang seminggu sekali, ada bahkan mungkin 2 kali seminggu. So you have no choice. Kamu harus terpaksa, you forced to do it because of your sickness. Tapi yoga tidak force you untuk melakukan. Artinya bahwa ada waktu 10 menit kita yoga, ada waktu 30 menit kita yoga, ada waktu 1 jam kita yoga. Kita cultivate, kayak kita menabung ya, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Jadi kita invest di dalam diri kita, bukan menjadi suatu tuntutan atau force energy, mau gak mau kita harus yoga. Kalau sesuatu yang kita lakukan secara force gitu ya, secara paksaan, there is no happiness in it. Jadi Didi mengajak khususnya wanita, karena ini adalah dalam rangka memperingati Hari Wanita, but we all are the same. Mari kita budayakan yoga setiap hari, setiap saat, setiap momen. Let's invest something beautiful for our life. Jadi kita harus invest untuk sesuatu yang akan membangun kehidupan kita di masa mendatang. Because seperti dokter bilang, me time ya, we have to. Ya, jangan kalahkan. Karena Didi yakin, kalau kalian percaya, kalau kalian yakin dan paham akan manfaat itu, you will have the time. You will find the time. You will not say excuse. Ya, kalau kita yakin dan sadar seberapa peranan yoga itu untuk membangun kehidupan kita masa mendatang, maka waktu itu akan selalu ada. Kita tidak akan perlu mencari waktu itu. Waktu itu akan ada buat kita. Jadi tetap bersinar untuk keluarga kita, Bunda, teman-teman. Yes. Tetap bersinar juga untuk suami-suami kita tercinta. Ya. Kalau Didi bersinar untuk guru ya. Dan tetap bersinar buat anak-anak kita yang tercinta, dan tetap bersinar untuk semua lapisan jajaran masyarakat di sekeliling kita. So once again, happy International Women's Day for every one of us. Namaskar. Namaskar. Oke, kalau saran saya dari sisi medis nih ya, saya setuju sekali dengan Didi bahwa pertama itu balancing. Itu sangat penting sekali, kita punya keseimbangan. Jadi antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Karena seperti yang saya mention before, 2 hal ini sangat berkaitan. Malah sekarang ini banyak sekali penyakit-penyakit yang timbul dari mental yang sakit. Banyak sekali ya. Jadi mentalnya ini mempengaruhi ke keadaan fisiknya. Jadi balancing untuk kesehatan fisik dan mental itu sangat penting. Dan kedua, mungkin kita ini kan perempuan ya,
dituntut menjadi superwoman, ya. Tapi it's okay not to be okay. Jadi kita ini bukan maksudnya tidak usah menjadi perfeksionis karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Nah, itu yang kedua. Ketiga, cintailah diri kita. Ya, set boundaries, make me time, make appointment every day with your own self. Kita sering kan janjian dengan teman, dengan siapapun, kita janji dengan diri kita setiap hari, take time. Mungkin di jam berapa yang kita mau, kita bilang sama diri kita, nanti kita ngopi yuk. Janji dengan diri kita ngopi, kita melakukan hal-hal kita senangi, kita baca buku, kita memberi sesuatu yang positif. Karena sebenarnya me time itu bukan luxury ya. Me time itu needs. Every of us needs me time. Itu kebutuhan, bukan luxury, bukan kemewahan. Jadi kita butuh itu untuk kita recharge kembali energi kita recharge kembali kesehatan mental kita, sehingga kita nantinya lebih produktif, lebih kreatif. Percaya deh, kalau kita buat me time, sehingga kalau kitanya happy, kitanya sehat, kitanya produktif, siapa yang dapat? Coba orang-orang sekitar kita kan, terutama keluarga kita, suami, anak, lingkungan pekerjaan kita. Ya, jadi kita harus belajar mencintai diri kita, belajar encourage diri kita sendiri. Kalau kita gagal, jangan disalahin, jangan bilang itulah kamu sih harusnya nggak begitu, harusnya begini. No, kita bilang, kita talk aja diri kita, it's okay, ini bukan gagal, ini pengalaman yang kita pelajari, kita bisa kok, kita lalui ya. Nah, kita sendiri nih semua, ya kan? Gak ada orang lain, jadi kita sendiri sayangi dulu diri kita, baru kita bisa keluar, kita bisa memberikan lebih untuk sekeliling kita, untuk keluarga kita, sehingga lahirlah perempuan-perempuan yang hebat. So, milik kebutuhan perempuan ya. Nah, perempuan punya banyak profesi. Kita ya, jadi kita perempuan bisa punya banyak profesi ya, dok. Bisa jadi dokter ya, bisa jadi perawat, bisa jadi supir, bisa jadi guru. Iya, bisa jadi chef ya, bisa jadi asisten rumah tangga, semuanya ya, semua profesi harus kita bisa tekuni sehingga kita perlu me time ya. Berikutnya silakan Pak Panjen. Terima kasih. In India, the position of women is very high in the society. Ya, jadi di India sendiri untuk posisi wanita itu sangat-sangat tinggi ya di masyarakat. Currently, the President of India, who is also the commander of all the forces of India, is women. Ya, untuk saat ini presiden di India itu perempuan dan beliau memiliki suara tertinggi lah untuk membawahi beberapa forcemen. We have many governors and many chief ministers in India who are women. Di India juga banyak gubernur-gubernur atau pimpinan-pimpinan yang merupakan perempuan. India is a unique democracy where when we became independent, we empowered women with voting rights from the day one. Nah, jadi memang India itu memiliki sistem demokrasi yang unik, di mana setelah merdeka, India juga mengajak perempuan untuk bisa vote langsung di hari pertama. If you see the history of Europe, women had to struggle for long time to get their voting rights. Karena kalau Bapak Ibu lihat di Eropa, para wanita-wanitanya itu harus berjuang supaya mereka bisa voting. Jadi perlu beberapa waktu. Indonesia is also a democratic country and all of you have voting rights. Dan di Indonesia sendiri juga merupakan salah satu negara yang demokrasi di mana kita semua bisa punya hak untuk vote.
Actually, I want to share with all of you the experience of democracy and empowerment of women in India. Ya, jadi Pak Honjen ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua tentang pengalaman pemberdayaan wanita di India. You need to be aware of your voting rights. Once you are aware that you have the power to make government or to reconstitute the government, automatically the power will start coming to you. Ya, jadi memang kita semua tuh harus sama-sama menyadari bahwa kita tuh punya kekuatan untuk voting gitu. Di mana kita bisa membuat sistem pemerintahan sebenarnya dari vote tersebut. In democracy, the leaders are very much concerned about the number of votes they can get, and women constitute almost 50% of the vote. Ya, jadi memang untuk di negara-negara yang demokrasi itu mereka sangat concern sekali terhadap jumlah voters gitu, atau jumlah pemilih, di mana perempuan atau wanita sendiri itu mencapai 50% dari voters. All the women can actually encourage the government to make policies which are beneficial to women. Ya, dan wanita atau perempuan sendiri itu sebenarnya bisa encourage atau menyemangati pemerintahnya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan perempuan. This experience has shown to us in Indian democracy that the government has very, very specific and significant policies to empower women in India, and over the years it has created lot of opportunities and benefits for the women. Nah, dan India pernah mengalami masa-masa seperti itu di mana pemerintahnya itu membuat suatu kebijakan yang signifikan sekali berpengaruh terhadap pemberdayaan wanita di sana. Now in India, even the fighter planes are being flown by women. Ya, bahkan di India untuk angkatan udaranya sendiri itu ada yang wanita. We have women in our army. Nah, bahkan di tentaranya pun ada wanita juga. We have women in our navy. Di angkatan lautnya juga ada perempuan. We have women who are the heads of police in different provinces like Kapolda. Ya, bahkan untuk selevel Kapoldanya di India itu juga ada yang perempuan. We have ambassadors who are women. Nah, untuk duta besarnya pun India juga ada duta besar yang perempuan. There is not a single institution or a field which is now not open to women. Ya, jadi tidak ada lagi institusi ataupun area-area yang tidak terbuka untuk perempuan. We have rectors that are women. Ya, rektor pun ada yang perempuan. One of the biggest hospital in India, Apollo, is run by a woman. Ya, jadi ada salah satu rumah sakit yang besar sekali di India namanya Apollo, dan itu juga di lead oleh perempuan. One of the biggest biotechnology company is run by a woman in India. Ya, salah satu perusahaan bioteknologi terbesar pun juga dipimpin oleh perempuan. And I am confident that all women in Indonesia can do it. Ya, dan Pak Konjen juga sangat-sangat percaya diri sekali bahwa perempuan-perempuan di Indonesia juga sebenarnya bisa melakukan hal tersebut. With this wish, I hope all of you can contribute a lot, first of all to yourself and to the society, and become empowered. Iya, dan Pak Konjen sampaikan juga, dan sangat berharap sekali kita semua sebagai perempuan bisa berguna untuk diri kita sendiri dan orang lain, dan tentunya selalu merasa berdaya. Terima kasih. Thank you so much. So very amazing. A heartful thank you to our esteemed speakers for sharing their inspiring stories and valuable insights. Our gratitude also goes to the Consulate General of India, Ananda Marga Medan, and all the wonderful supporters who made this event possible.
So mari kita terus menjaga kesehatan fisik dan mental, mendukung satu sama lain dan menjadi perempuan yang lebih kuat dan berdaya. Let's continue to prioritize our physical and mental well-being, support one another, and strive to be stronger and more empowered women. Terima kasih teman-teman semua atas kehadiran dan partisipasi aktif teman-teman semua. Tetap sehat, bahagia, dan terus menginspirasi. Thank you for your presence and active participation. Stay healthy, happy, and keep inspiring. Plan to have it as India cuisine. We can make it Indonesia cuisine also. We look forward to the interested people, which include women and men, who have the talent to cook Indian food, and we will collaborate with many people. I hope that this event may have some support from Valikota as well as Governor's office. We have not yet spoken to them, but anyone who is interested to contribute as a person who has knowledge to cook something specific, please get in touch with us, and we will organize that event inshallah in coming months. Iya, jadi Bapak Jen sampaikan bahwa memang dari Konsulat India di Medan itu ada rencana untuk menyelenggarakan acara dalam bidang masak-masakan. Jadi untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang tertarik untuk berpartisipasi, boleh nanti hubungi kami juga. Konsepnya itu mungkin nanti akan ada Indian cuisines atau masakan India, tapi terbuka juga untuk masakan-masakan Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. And not only you cook, but you can sell it also, so it becomes like a beneficial event for everyone. Iya, jadi bukan hanya masaknya saja, tapi boleh dijual juga. Jadi sama-sama menguntungkan untuk kedua belah pihak. This way, actually, you can promote the Indian cuisine here and attract a lot of Indian tourists, which can contribute more employment to North Sumatra. I would also like to share that Bali attracts 600,000 last year. Last year it was 700,000 Indians. But all of you know North Sumatra doesn't get Indian tourists. Ya, jadi Pak Konjen mengharapkan juga melalui acara tadi itu lebih banyak lagi masakan India yang ada di Medan dan bisa menarik turis-turis India untuk berkunjung ke Sumatera Utara. Karena informasi tambahan juga, di Bali sendiri itu 2 tahun lalu turis dari India itu mencapai 600.000, dan bahkan tahun lalu turis dari India sendiri yang ke Bali itu mencapai 700.000, dan di Sumatera Utara sendiri turis dari India tidak sebanyak itu. Jadi besar harapan beliau bisa menarik lebih banyak lagi turis India ke sini. Just imagine that if large number of Indian tourists start coming to North Sumatra, how much employment generation in the MSME and SME it can create, and all women can benefit from it. Jadi bisa dibayangkan ya, jika memang banyak turis dari India yang datang, dari ekonomi sendiri itu juga akan semakin bagus, dan perempuan-perempuannya itu juga akan lebih berdaya lagi. Thank you. Ya, terima kasih. Tunggu sebentar, jangan kemana-mana dulu karena kita mau berikan cenderamata. Saya mengundang Ibu Pembina Yayasan Ananda Marga, Sister Sundari, dan Ketua Yayasan Ananda Marga, Sister Prema, untuk maju ke depan. Ya, Ibu Pembina boleh memberikan cenderamata dan sertifikat kepada Bapak Konjen for His Excellency Raffi, Pak Mr. Raffi.
Ibu Ketua. Ya, kepada Dr. Desi. Nanti kita tukarkan dulu. So thank you for collaboration. Thank you, sister. Tadi ada yang bertanya, 2 orang, saya mau berbagi hadiah sedikit. Gantungan kunci si gale-gale buatan dari anak-anak spesial ya, buatan dari anak-anak spesial untuk ibu yang bertanya. Silakan ya Bu. Ya Bu. Ya, terima kasih kepada DTV. DTV sangat sering ya berkolaborasi dengan kita, ikut mempromosikan semua kegiatan-kegiatan sosial, kewanitaan dan sebagainya. Terima kasih DTV. Thank you, DTV, because media plays very important role in disseminating the information. It is a good information about yoga to spread, because you can do it at your home, you can do it at any school also. Thank you. Oh ya, saya lupa menjelaskan kemarin pesan dari Didi, saya harus menjelaskan. Jadi Cindramata hari ini adalah semuanya produk dari Sekolah Alam Medan dan Kita Hebat ya, produksi dari spesial staff dari kita, yaitu ada di belakang mana? Ya, dan mereka akan mendemokan sebentar lagi produk yang luar biasa yang mendemokan bagaimana cara membuatnya. Ya boleh. Participated in Bharat Ko Janiye, that quiz. She was one of the top 50 in Indonesia from Sumatra, and we want to honor her and give her the certificate for participating. The quiz was to know about India. So may I request Ms. Bhavna Saxena to receive the certificate. Would you like to say something? Hello everyone. So participating in BKJ quiz was an excellent experience and obviously a lot of fun. And because basically I got to know a lot more about my country. And for this, I would like to really thank Consulate General of India in Medan for giving me this opportunity to showcase my little knowledge about India. Thank you very much, sir. Actually, this quiz was open to all, not only to Indians but Indonesians. So a lot of people participated, and I'm also happy to tell you that in whole of the world, Indonesia was among the top 5 participation about know about India. So a lot of people participated. We are close neighbors, and this
partnership is forever. Thank you.